Itu keterangan yang disampaikan oleh psikolog forensik, yaitu Reza Indragiri dalam persidangan tadi dan juga sudah hadir secara daring Mas Reza Indragiri untuk bisa memberikan keterangan dan juga pandangan lebih lanjut dalam perbincangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Reza. Ya baik, selain Mas Reza juga sudah bergabung, ini merupakan kuasa hukum dari Rudiana, sudah hadir secara daring juga Bang Pitra Romadoni. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pitra. Selamat malam Mbak Putri Viola, sehat selalu ya. Alhamdulillah salam sehat. buat keluarga. Baik Bang Pitra. Selain itu juga saya ditemani oleh Pak Kudri Sitompul selaku ahli hukum pidana yang juga akan nanti melihat bagaimana proses persidangan dari Saka Tatal ini yang sudah berlangsung hingga hari ini menurut kacamata hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Kudri. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Putri dan pemirsa. Baik, langsung saja saya berikan kesempatan kepada Bang Pitra untuk bisa memberikan tanggapan melihat tadi keterangan yang disampaikan oleh Mas Reza Indragiri dalam proses persidangan. Kita tahu tadi bahwa dinilai bagaimana untuk mengungkapkan kasus tewasnya Vina dan Eki ini terlalu mengandalkan keterangan saksi. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa adanya sperma di tubuh Vina, almarhumah Vina dari hasil visum itu sebenarnya belum tentu menandakan bahwa adanya pemerkosaan pada hari kejadian. Silakan Bang Pitra. Ya, yang pertama saya ingin sampaikan kalau ahli itu berpendapat sah-sah saja. Silakan saja berpendapat yang lain-lain sepanjang itu sepengetahuan dan ilmu pengetahuannya. Jadi ahli itu kadang juga banyak bertentangan pendapat, Mbak. Jadi kita juga nggak bisa patokin satu ahli bahwasannya ahli ini yang paling benar gitu. Nggak bisa juga. Setiap orang juga berbeda pandangan dan dari sudut pandang mana dia menilai gitu. Angka 6 aja bisa kita nilai jadi angka 9. Begitu juga sebaliknya angka 9 bisa dinilai jadi angka 6. Jadi kalau sudah jelas di dalam putusan pengadilan baik nomor 4, nomor 3 maupun nomor 6, di dalam visum et repertum nomor 76 itu dijelaskan bahwasanya telah dilakukan pemeriksaan apus lubang kemaluan dan anus dengan hasil ditemukan sperma pada sediaan apus lubang kemaluan. Mohon maaf ini agak sensitif juga. Jadi kalau memang ada pihak-pihak yang mengatakan tidak ada sperma di dalam kemaluan, itu adalah pihak-pihak yang tidak mengakui adanya visum et repertum dan tidak menghormati putusan pengadilan. Baik. Dan saya nyatakan bahwasannya setiap putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan itu haruslah dianggap benar. Sebagaimana asas hukum kita res judicata pro veritate habetur. Ya, sebentar. Jadi kalau dibilang gitu, saya potong sebentar. Saya mohon izin potong. Bukan tidak ada sperma, tapi adanya sperma di tubuh almarhumah Vina itu bisa diakibatkan oleh dua hal, bisa pemerkosaan ataupun juga bisa karena aktivitas seksual yang konsensual. Nah, itu yang tadi kemudian menjadi concern dari Mas Reza Indragiri dalam proses persidangan kali ini. Ya justru semakin membuktikan dong kalau ada sperma di tubuh almarhum ini bukan hanya di kemaluan, itu menunjukkan bahwasannya adanya perbuatan pemerkosaan tadi gitu loh. Jadi kalau memang ada yang mengisukan bahwasannya itu darah haid, itu nggak ada dalam pemeriksaan visum itu darah haid dan lain-lainnya. Yang ada hanyalah sperma gitu. Dan yang memandikan jenazah almarhum ini juga ya Mbak Es itu menyatakan juga bahwasannya pada waktu memandikan jenazah itu begitu banyaknya lendir di kemaluan almarhum ini. Jadi saya kira ini sudah diperiksa juga di pengadilan dan sudah dilakukan juga pendalaman oleh pihak kepolisian dan penelitian oleh pihak kejaksaan sehingga diputuskan terhadap para terpidana ini dengan vonis seumur hidup. Artinya tidak ada keraguan sedikit pun oleh Yang Mulia Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan tersebut terhadap para terpidana ini dengan putusan seumur hidup pasal pembunuhan berencana dan perkosaan gitu. Jadi kalau kita sebagai korban tidak ada keraguan kita pun sedikit pun terhadap putusan pengadilan yang telah berkuat hukum tetap ini, Mbak Putri. Baik. Tidak ada keraguan hingga saat ini walaupun dalam proses persidangan yang sudah berlangsung beberapa hari ini, Bang Pitra, apa yang disampaikan oleh para saksi, para ahli, ini kemudian banyak membuka celah, membuka ruang yang begitu besar bahwa kemungkinan penyebab dari tewasnya Eki dan Vina bukan karena tindakan kriminal pemerkosaan dan pembunuhan, tapi karena laka lantas. Bagaimana dengan hal itu, Bang Pitra? Ini saya lihat ini banyak yang ngarang-ngarang cerita ya, yang buat-buat opini yang tidak jelas. Kalau memang itu laka lantas, seharusnya putusan pengadilan itu ya tidak menjatuhkan vonis pasal pemerkosaan, perkosaan dan pembunuhan berencana.
Jadi tidak ada dalam putusan manapun yang mengatakan itu laka lantas. Artinya perkara sudah diadili. Kalau ada yang menggiring itu laka lantas, dia harus buktikan dulu laka lantas yang mana. Sedangkan Wakapolri aja telah menyampaikan kepada publik bahwasannya pada waktu pengungkapan awal itu ya di Polsek Talun itu tidak dilakukannya proses pemeriksaan scientific crime investigation, dan terhadap anggota yang menyampaikan informasi itu laka lantas telah diberikan sanksi informasinya yang saya ketahui disiplin gitu. Jadi kalaupun laka lantas yang mana? Dan ini kan sudah diperiksa dan sudah dilakukan pendalaman dan penelitian juga oleh jaksa penuntut umum, baik saksi-saksi maupun bukti-bukti yang telah diperoleh oleh pihak kepolisian. Dan bukti yang diperoleh pihak kepolisian dalam kasus tersebut ada sejumlah 24 alat bukti. Sebagaimana di dalam putusan pengadilan nomor 4 tahun 2016 Pengadilan Negeri Cirebon. Gitu Mbak. Baik. Kalau itu dibilang laka lantas, itu adalah pemikiran yang keliru. Bagaimana mungkin itu laka lantas, sedangkan pada waktu peristiwa kejadian tersebut, ya, sepeda motor almarhum ini tidak rusak. Padahal kondisi kondisi almarhum ini, ya, itu sangat luar biasa sekali. Luka-luka yang dialami dari almarhum Eki, ya, kita ke almarhum Eki dulu kita lihat. Dari tulang rahang atas dan tulang rahang bawahnya itu telah patah. Terus yang kedua, tengkorak atas kepalanya itu hancur. Ya. Terus baik dari badan, persendian dari lengan, tangan, kaki itu lebam dan memar-memar dan hal sebagainya. Baik. Jadi bagaimana mungkin itu kecelakaan dan dia menggunakan helm, di hubungan helmnya saya tidak hancur gitu loh. Sepeda motornya juga tidak hancur. Baik. Terus yang kedua, ada juga saksi yang melihat langsung di lokasi bahwasanya almarhum ini dikeroyok oleh beberapa orang, tapi saksinya tidak saya sebutkan namanya karena itu kewenangan daripada penyidikan. Jadi kalau mereka bilang mereka berpatokan kepada ada beberapa saksi, silahkan saja, itu sah-sah aja. Akan tetapi kalau pandangan saya, saksi yang mereka hadirkan itu bukanlah sebagai nopum, karena ada beberapa saksi itu sudah pernah diperiksa ataupun dimintai keterangannya baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan negeri. Seperti itu Mbak. Baik, Mas Reza, silakan berikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Bang Pitra. Kalau melihat kondisi dari jenazah almarhum dan almarhumah Vina dan Eki ini, kemudian juga kondisi motor, helm dan semuanya, sepertinya memang jauh kemungkinan bahwa penyebab tewasnya Vina dan Eki ini adalah kecelakaan lalu lintas. Menurut Bang Pitra, Mas Reza silakan. Dari disiplin psikologi forensik, saya tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk mengevaluasi hasil otopsi yang dilakukan oleh dokter, dan juga tidak memiliki kompetensi untuk menilai tentang kondisi kendaraan bermotor, apakah itu jatuh, apakah ditabrak, atau kecelakaan tunggal, dan seterusnya. Yang saya pahami adalah kasus ini disebut sebagai kasus pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama atau secara berkelompok. Baik, Mas Reza, pintu masuknya justru di situ. Saya potong, mohon maaf saya harus potong Mas Reza karena ada sedikit kendala permasalahan dengan audio Mas Reza. Kami coba perbaiki, nanti silakan dilanjutkan setelah nanti dibetulkan audionya. Kita mungkin ke Pak Kudri terlebih dahulu. Melihat Pak Kudri, kedatangan para ahli ini untuk bisa mendorong bagaimana keinginan dari Sakatatal untuk memperbaiki namanya, apa yang coba diperlihatkan oleh mereka para ahli? Ya, ini tadi kan udah disinggung ya bahwa putusan hakim harus dianggap benar ya. Itu ada azas pro habetur itu ya yang dibilang katakan. Tetapi kan ada putusan pra peradilan ya. Putusan pra peradilan yang mengkoreksi putusan yang pengadilan yang dianggap benar tadi ya kan. Jadi azas pro judicata, pro veritas habetur itu udah dikoreksi dengan putusan pra peradilan. Apa dikoreksinya? Kan di dalam putusan utamanya pokok perkara itu bahwa Peggy alias Peron itu adalah DPO dan dengan ini. Tapi dengan putusan pra peradilan bahwa Peggy itu bukan pelakunya. Jadi itu kan putusan yang pertama itu sudah dikoreksi. Nah, sekarang mau dikoreksi lagi ya dalam putusannya Sakatatal. Jadi
kehadiran ahli ini adalah ingin memperkuat argumentasi dari pemohon PK ini bahwa betul loh bahwa Saka Tatal itu tidak terlibat di dalam pembunuhan karena dalam perkara itu bukan pembunuhan tetapi adalah kecelakaan lalu lintas gitu. Nah, yang menjadi masalah kan begini, dalam faktanya pertama itu kan ditangani oleh Polsek Talun ya, yang menyatakan bahwa itu kecelakaan lalu lintas, tetapi diambil oleh Polres Kota Cirebon yang menyatakan pembunuhan. Nah, di dalam prosedur ya, sesama Polres itu dia tidak bisa mengambil alih perkara itu, ya kan, kecuali pengadilan lebih tinggi, Polda yang mengambil karena instansi lebih tinggi. Nah, memang diperbolehkan apabila misalnya ada Polres katakanlah Polresta mengambil alih dalam wilayah itu asal sejauh dia yang pertama menangani ini loh. Nah, yang sekarang kan yang pertama yang menangani itu kan Polsek kayaknya Polsek Talun yang menyatakan itu adalah kecelakaan lalu lintas. Itu kan berubah ketika di Polres Kota. Nah, sekarang permasalahannya kan di penyelidikan itu penyelidik itu akan mengumpulkan data dan informasi apakah suatu peristiwa itu peristiwa pidana atau bukan. Nah, di dalam pertama menurut penilaian Polsek Talun itu adalah kecelakaan lalu lintas, tetapi diambil alih oleh Polresta menjadi pembunuhan. Sekarang dasarnya apa? Nah, yang menjadi persoalan ini yang belum jelas, apakah yang inisiatif ya Polres Cirebon itu mengambil alih itu siapa? Tapi kalau kita dengar menghitung informasi itu kan ada inisiatif dari ayahnya korban mencari informasi, ya kan? Kemudian saksi-saksi orangnya itu dibawa ke Polres Cirebon. Nah, dalam prosedurnya ini betul atau tidak? Ya ini. Jadi yang akan dibangun konstruksi oleh penasihat hukum Saka Tatal itu dia yang berpegang kepada Polsek Talun ya, yang waktu itu kecelakaan lalu lintas. Sekarang dasarnya apa? Dijadikan pembunuhan. Nah, apalagi yang kita dengar bahwa saksi-saksi itu didengar keterangannya, dibuat berita acara sebelum ada laporan polisi ya. Para saksi itu didengar katanya tanggal 27 Agustus. Tetapi 3 hari kemudian baru ada laporan polisi. Nah, ini kan mesti dijelaskan di dalam persidangan. Mungkin waktu di sidang pertama itu hakim itu ya namanya hakim kan bisa saja khilaf, dia tidak memperhatikan hal-hal yang administratif. Padahal hal administratif ini penting untuk menunjukkan apakah proses persidangan selanjutnya itu benar. Kalau awalnya udah salah, tentunya ini kan salah gitu. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Putri, apa pentingnya ahli diajukan diajukan oleh penasihat hukumnya Saka Tatal? Mungkin saya tahan sampai di situ. Jawaban pastinya nanti setelah jeda. Pak Kudri, kita istirahat sejenak. Apakah Indonesia Malam akan segera kembali saat lagi?